Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdiansa, mahasiswa Universitas Mahakarya Asia Batu Raja dengan NIM 2400425, program studi Teknik Informatika pada mata kuliah Praktikum Pemrograman Web 1. Saya akan menjelaskan secara lengkap dan detail tentang website donasi yang saya buat menggunakan PHP dan MySQL dengan tampilan yang modern dan rapi. Tujuan dari pembuatan website donasi ini adalah untuk membuat sebuah sistem yang dapat mengelola data donasi secara terstruktur. Admin dapat melakukan registrasi dan login, menambahkan data donasi, mengunggah foto donasi, melihat total donasi, dan semua data disimpan dengan aman di database MySQL. Selanjutnya, kita masuk ke halaman registrasi. Pada halaman register digunakan untuk mendaftarkan pengguna baru ke dalam sistem. Tanpa melalui proses registrasi, pengguna tidak akan memiliki akun, sehingga tidak bisa login ke website. Pada halaman register, pengguna diminta mengisi beberapa data penting, yaitu email digunakan sebagai username saat login, password digunakan untuk menjaga keamanan akun. Data ini dikirim ke server menggunakan post. Ketika pengguna menekan tombol daftar, sistem akan mengambil data yang diinput oleh pengguna. Password akan dienkripsi atau dihash. Data disimpan ke dalam database pada tabel admin. Setelah berhasil, pengguna diarahkan ke halaman login. Proses hashing password dapat penting untuk keamanan karena password tidak disimpan dalam bentuk teks biasa. Selanjutnya kita ke halaman login. Halaman login berfungsi untuk memverifikasi identitas pengguna. Login memastikan bahwa hanya pengguna yang terdaftar dan memiliki akun yang bisa masuk ke sistem. Pengguna diminta memasukkan email dan password. Email berfungsi sebagai identitas akun, sedangkan password digunakan sebagai pengaman. Ketika tombol login ditekan, sistem akan mencari email yang dimasukkan ke dalam database. Jika email ditemukan, sistem akan mencocokkan password yang dimasukkan dengan password yang sudah dihash. Jika cocok, sistem membuat session login, dan jika tidak cocok, login gagal. Pengguna tetap berada di halaman login. Setelah login berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard yang menjadi halaman utama website. Di sisi kiri layar terdapat sidebar berwarna biru. Fungsi sidebar ini sebagai menu navigasi utama memudahkan perpindahan antar halaman, membuat tampilan website lebih rapi dan profesional. Menu yang tersedia yaitu dashboard, data donasi, tambah donasi, dan logout. Dan di bagian atas dashboard terdapat kotak besar berwarna biru muda. Header ini berfungsi sebagai penanda halaman, ringkasan informasi utama. Isi header ini judul dashboard, keterangan ringkasan data donasi, informasi total donasi. Bagian total donasi menampilkan jumlah data donasi yang tersimpan di database. Fungsinya itu memberikan gambaran cepat kepada admin mengetahui jumlah donasi yang telah tercatat sebagai indikator aktivitas donasi. Di bawah header terdapat kartu donasi. Setiap kartu donasi berisi gambar donasi, judul donasi, deskripsi singkat, informasi nominal. Kartu ini dibuat dengan desain modern agar mudah dibaca, menarik secara visual, dan tidak membosankan. Saat kartu donasi diklik, sistem akan membuka halaman detail donasi, menampilkan informasi lebih lengkap. Hal ini membuat dashboard tetap ringkas namun informatif. Terus ada data donasi. Fungsi halaman data donasi digunakan untuk melihat seluruh data donasi yang tersimpan di sistem. Isi halaman data donasi ini yaitu tabel donasi, foto donasi, judul, deskripsi, tombol edit, tombol hapus. Tampilan tabel memudahkan tambah donasi dalam mengelola tambah donasi. Fitur tambah donasi digunakan untuk menambahkan data donasi baru ke sistem. Bisa kita contoh, kita klik data donasi, deskripsi, edit donasi.
Fitur edit donasi digunakan untuk mengubah data donasi yang sudah ada. Masuk ke halaman data, kita klik tombol edit, terus kita isi data lama, terus data yang diperlukan, terus kita update. Kegunaan edit donasi itu diedit digunakan jika ada kesalahan penulisan, ingin memperbarui informasi, ingin mengganti foto. Selanjutnya ada hapus donasi. Fitur ini digunakan untuk menghapus data donasi yang diperlukan. Kita coba, kita klik, terus kita oke kan, maka data yang lama akan terhapus. Dan terakhir ada logout. Logout digunakan untuk keluar dari sistem dan mengakhiri session ini. Maka kita akan kembali ke login dan registrasi ini. Selanjutnya kita akan ke menu codingannya. Di sini saya akan menjelaskan codingannya ya. Di sini ada DBPHP atau pusat koneksi. File DBPHP adalah inti dari seluruh sistem. Fungsinya menghubungkan website dengan database MySQL, menyimpan variabel koneksi, menjalankan session start. Kenapa file ini selalu di-include? Supaya semua halaman bisa mengakses database, mengecek login, mengambil data user. Tanpa DBPHP semua query akan error. Terus kita ke register PHP. Ini adalah halaman tampilan untuk pendaftaran akun. Isinya yaitu email, password, tombol daftar. Di tahap ini, data belum disimpan, hanya dikirim ke register action PHP. Register action PHP. File ini bertugas memproses data registrasi. Alurnya mengambil data dari form atau post, password dienkripsi demi keamanan. Data disimpan ke tabel admin. Setelah berhasil, user diarahkan ke halaman login. Halaman login. Login PHP ini adalah halaman form login. Fungsinya mengambil email dan password, mengirim data ke login action PHP. Login action PHP ini adalah otak dari proses login. Alurnya mengambil email dari form, mencari data admin ke database, mengecek password jika benar, membuat session login. Jika salah, login gagal. Selanjutnya ini ke dashboard. Dashboard adalah halaman utama setelah login. Fungsinya menampilkan jumlah total donasi, menampilkan daftar donasi dalam bentuk kartu, dan setelah itu kita ke data donasi atau data PHP. Halaman ini berisi daftar semua donasi, foto donasi, tombol edit dan hapus. Data ditampilkan dalam tabel agar mudah dibaca dan mudah dikelola. Selanjutnya ada tambah PHP. Form ini digunakan untuk judul donasi, deskripsi, upload foto. Terus ada tambah action PHP. Tambah action PHP itu memproses data donasi. Terus ada detail PHP. Detail PHP menampilkan foto donasi ukuran besar, judul donasi, deskripsi lengkap. Foto dipanggil menggunakan path absolute supaya tidak error dan bisa diakses dari semua halaman. Terus ada edit PHP. Edit PHP menampilkan data donasi ke dalam form. Terus ada edit action PHP, memproses perubahan data, update judul, update deskripsi, bisa ganti foto. Jika foto tidak diganti, foto lama tetap dipakai. Terus ini ada hapus PHP. Hapus PHP itu berfungsi menghapus data donasi dari database, menghapus foto dari folder. Ini penting supaya tidak ada file sampah dan server tetap bersih. Terus kita ke sidebar PHP. Sidebar berisi menu navigasi, tombol logout, dan sidebar membuat web terstruktur, mudah dinavigasi dan profesional. Dan logout PHP. Logout berfungsi menghapus session, mengamankan akun, dan setelah logout, user kembali ke halaman login. Dan yang terakhir ada style CSS. Style ini berisi pengaturan tampilan website menggunakan CSS. File ini mengatur warna website, font, tata letak halaman, tampilan form, dan tampilan dashboard. Mungkin itu saja mengenai penjelasan website donasi sederhana saya.
Semoga video ini dapat bermanfaat sebagai referensi pembelajaran program web. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.